Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana beranggotakan saya sendiri, Anissa Putra, sebagai moderator sekaligus penyaji 1, dan Madinatul Munawwaroh sebagai penyaji 2, dan Feby Madinatul Munawwaroh penyaji ketiga. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama, pencernaan pada protozoa. Protozoa memperoleh makanan melalui proses penyerapan atau pinositosis. Apabila ada makanan, maka protozoa akan bergerak mendekati makanan, kemudian mengelilingi makanan tersebut menggunakan kaki sembunya, dan akan terbentuk vakuola makanan. Di dalam vakuola makanan terjadi proses pencernaan makanan. Sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sitoplasma, sedangkan sisa makanan yang tidak diserap oleh sel akan dikeluarkan melalui membran plasma. Protozoa mempunyai mulut yang berguna untuk memasukkan makanan. Kemudian makanan bergerak menuju kerongkongan melalui sitofaring yang berakhir pada vakuola non-kontraktil atau vakuola makanan. Sedangkan protozoa yang tidak mempunyai mulut akan langsung menelan makanan tersebut secara utuh melalui permukaan selnya. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui lubang ektoplasma. Selanjutnya adalah pencernaan pada cacing tanah. Sistem pencernaan pada cacing tanah sebenarnya sudah sempurna. Cacing tanah memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan secara eksternal. Nah, pencernaan pada cacing tanah ini mencakup faring berotot yang menghisap makanan melalui mulut. Kemudian, makanan tersebut melewati esofagus dan disimpan serta dibasahi di dalam tembolok. Digesti mekanisme terjadi di dalam empedal yang berotot yang menggiling makanan dengan bantuan pasir dan kerikil yang berukuran kecil. Digesti dan absorpsi lebih lanjut terjadi di dalam usus yang memiliki lipatan dorsal yang meningkatkan area permukaan untuk absorpsi nutrien. Kemudian sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, pencernaan pada serangga. Terdapat dua jenis pencernaan pada serangga, yaitu pencernaan di luar saluran usus, di mana makanan sebelum masuk ke dalam perut terlebih dahulu mendapat perlakuan pencernaan sebelumnya. Karena air liur mengandung enzim, seringkali pencernaan dimulai sebelum makanan ditelan. Enzim disemprotkan pada makanan sehingga larut sebelumnya ditelan. Pencernaan di bagian dalam usus kebanyakan terjadi di dalam usus tengah di mana tempat enzim disekresikan. Tetapi karena cairan-cairan usus di bagian tengah dimuntahkan kembali, sejumlah pencernaan dapat terjadi juga di tembolok. Selanjutnya, pencernaan pada ruminansia. Proses pencernaan pakan ruminansia terdiri dari pencernaan mekanis yang dilakukan di dalam mulut, pencernaan fermentatif yang dilakukan oleh mikroba dalam rumen, dan pencernaan hidrolisis yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Proses pengolahan pakan dilakukan dengan cara memamah biak. Pakan berserat akan disimpan sementara di dalam rumen. Pada saat hewan beristirahat, pakan akan ditarik kembali ke mulut untuk dikunyah. Selanjutnya, pakan akan ditelan oleh enzim-enzim mikroba. Di dalam perut, pakan akan diolah 4 kompartemen, yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. Sistem pencernaan makanan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi ini berupa saluran pencernaan yang meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, lambung, intestinum atau usus, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Esofagus berupa saluran pendek, sedangkan ventriculus berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Nah,
Lambung dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan saluran menuju anus. Usus juga dibedakan menjadi dua, yaitu usus halus dan usus tebal. Sedangkan kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin. Nah, amfibi memiliki kelenjar pencernaan yang terdiri atas hati dan pankreas. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan di dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan, sedangkan pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Selanjutnya, pencernaan pada apes. Unggah mengambil makanan dengan paruh kemudian ditelan. Makanan tersebut disimpan dalam tembolok untuk dilunakkan dan dicampur dengan getah pencernaan proventriculus dan kemudian digiling dalam empedal. Dari empedal makanan bergerak melalui lekukan usus yang disebut duodenum yang secara anatomis sejajar dengan pankreas. Bahan makanan bergerak melalui usus halus yang dindingnya mengeluarkan getah usus yang mengandung epsin dan beberapa enzim yang memecah gula. Kemudian diasimilasi oleh tubuh. Penyerapan dilaksanakan melalui fili usus halus. Makanan yang tidak dicerna akan keluar bersama ekskreta. Selanjutnya, pencernaan pada Pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Kemudian makanan didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Ikan memiliki kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas. Hati berfungsi menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu berfungsi menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Sedangkan pankreas berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya, pencernaan pada reptil. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi 1. Rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang 2. Isofagus atau kerongkongan. 3. Ventriculus atau lambung. 4. Intestinum atau terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki 2 lobus atau gelambir dan yang berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum berbentuk pipih kekuning-kuningan. Nah, yang terakhir adalah pencernaan pada tumbuhan. Macam-macam pencernaan pada tumbuhan ini ada 2, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler, di mana pencernaan ekstraseluler ini adalah proses pencernaan yang terjadi di luar sel dengan cara mengeluarkan enzim-enzim. Sedangkan pencernaan intraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam sel, contohnya pada seluruh tumbuhan tingkat tinggi. Nah, tumbuhan menyimpan makanan yang diperoleh dari proses fotosintesis di dalam sel suatu jaringan tertentu, terutama untuk cadangan bagi tumbuhan itu sendiri maupun untuk kelangsungan hidup. Dalam proses pencernaan, makanan tersebut akan disimpan terlebih dahulu, dicerna agar dapat berupa larutan yang dengan mudah beredar ke seluruh tubuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.